Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina. Di sini saya akan memaparkan apa sih itu konsep pusat studi dakwah. Untuk mengetahuinya, maka tontonlah channel YouTube saya. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa sih itu pusat studi dakwah? Nah, pusat studi dakwah ialah lembaga atau institusi yang berfokus pada penelitian, pengembangan, dan penyebaran ilmu tentang agama Islam. Tujuannya ialah untuk mempelajari berbagai aspek dakwah, termasuk metode, strategi, dan tantangan dalam menyebarkan agama Islam. Jadi, pusat studi dakwah ialah sebuah institusi pengembangan dan penyebaran ajaran agama Islam yang contohnya itu seperti masjid, pondok pesantren, dan komunitas-komunitas Islam yang lainnya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana masjid dan pondok pesantren itu bisa menjadi pusat studi dakwah. Yang pertama itu masjid. Masjid umumnya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi banyak masjid juga berfungsi sebagai pusat studi dakwah. Di masjid, kegiatan seperti kajian agama, ceramah, dan pelatihan keagamaan sering dikatakan untuk mendidik umat tentang ajaran agama Islam, serta memperdalam pemahaman mereka tentang dakwah. Jadi, meskipun masjid itu merupakan tempat ibadah, tetapi masjid juga berfungsi sebagai tempat yang aktif dalam kegiatan pendidikan dan dakwah ajaran agama Islam. Pondok pesantren berfungsi sebagai pusat studi dakwah dengan beberapa cara. Yang pertama, pendidikan agama. Pondok pesantren menyediakan pendidikan agama yang mendalam, termasuk kajian Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah. Dengan pemahaman ini dapat membekali santri dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, praktek dakwah pondok pesantren seringkali terlibat langsung dalam kegiatan dakwah seperti ceramah, pengajaran di masyarakat, dan program sosial lainnya. Ini yang dapat memberikan pengalaman yang praktis kepada santri dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, jaringan dan konektivitas pesantren sering memiliki jaringan yang luas dan dengan lembaga keagamaan seperti ulama dan komunitas muslim di berbagai daerah. Dengan adanya jaringan ini memungkinkan penyebaran dakwah yang lebih luas dan lebih efektif. Dengan pendekatan ini, pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat studi dakwah, karena di pondok pesantren ini mengajarkan pendidikan dan dakwah Islam yang membekali santri untuk bagaimana caranya supaya santri-santri tersebut bisa melakukan dakwah menyebarkan dakwah ajaran Islam kepada masyarakat umum, pada masyarakat untuk kedepannya. Saya akan menjelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pusat studi dakwah. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan pusat studi dakwah atau lembaga sejenisnya. Namun ada satu ayat yang mendukung pentingnya penyebaran ilmu dan dakwah, yaitu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang bijaksana dan pendidikan dalam dakwah yang relevan, dan peran pusat studi dakwah dalam mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan agama Islam. Mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan ajaran agama Islam. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis pusat studi dakwah? Pusat studi dakwah memiliki 5 jenis, teman-teman. Yang pertama itu pusat studi dakwah akademik. Ini berfokus pada penelitian dan pengembangan teori dakwah serta memberikan pendidikan formal dalam bidang dakwah di tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, pusat studi dakwah komunitas yang beroperasi di tingkat komunitas atau lokal yang berfokus pada kegiatan
dan kegiatan dakwah di masyarakat yang termasuk program penyuluhan dan sosialisasi. Yang ketiga, pusat studi dakwah media. Di sini menggunakan media seperti TV, radio, atau platform-platform digital untuk menyebarkan pesan dakwah secara lebih luas dan efektif. Yang keempat itu pusat studi dakwah internasional. Ini menangani dakwah di setiap global atau antar negara, seringkali bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyebarkan ajaran Islam di berbagai belahan dunia, untuk seperti ustadz yang keliling dunia untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Yang kelima itu ada pusat studi dakwah sosial. Nah, ini tuh berfokus pada isu sosial dan kemanusiaan, mengintegrasikan dakwah dengan kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya. Setiap jenis PSD, pusat studi dakwah, memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan audiens yang ingin dicapai pada lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga pusat studi dakwah yang ada di berbagai negara. Yang pertama ada pusat studi agama Islam dan kebudayaan atau biasa disingkat dengan PSAK yang beroperasi di Indonesia. Ini memfokuskan pada pengembangan ilmu dakwah dan kajian Islam. Yang kedua itu ada International Institute of Islamic Thought atau yang disingkat dengan IIT yang beroperasi di Amerika Serikat, yang berkontribusi pada studi dakwah melalui penelitian dan publikasi ilmiah. Yang ketiga, The Islamic Foundation yang beroperasi di Inggris. Lembaga ini menyediakan materi dakwah, pelatihan, dan untuk meningkatkan pemahaman agama. Yang keempat itu ada Center of Islamic Studies atau disingkat dengan CIS yang beroperasi di universitas dan lembaga pendidikan yang sering memiliki pusat studi dakwah dengan tujuan serupa seperti di Universitas Al-Azhar atau Universitas Madinah. Nah, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mengembangkan metode dakwah, menyediakan pendidikan bagi para pendakwah, dan melakukan penelitian untuk memahami dinamika dakwah di dalam masyarakat di seluruh dunia maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Lembaga Islam yang mengatur dakwah Islam bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan struktur organisasi di masing-masing negara. Beberapa lembaga yang terkenal dalam dakwah Islam dalam mengatur dakwah Islam di berbagai negara adalah yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan MUI. Di Indonesia, MUI adalah lembaga yang memberikan fatwa dan panduan dalam berbagai aspek kehidupan Islam, termasuk dakwah. Nah, yang kedua itu ada Departemen Agama. Di beberapa negara seperti Indonesia, Departemen atau Kementerian Agama bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan dakwah. Yang ketiga ada Jamiat Ulama Islam yang berada di Pakistan. Lembaga ini memainkan peran penting dalam dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang keempat ada Al-Azhar University di Mesir yang beroperasi di Mesir yang berada di Mesir. Nah, Universitas Al-Azhar adalah lembaga pendidikan Islam yang juga berperan dalam pengembangan dan penyebaran dakwah Islam di seluruh dunia. Yang kelima ada Dar al-Ifta. Lembaga ini yang ada di beberapa negara memberikan fatwa dan panduan dalam berbagai aspek Islam termasuk dakwah. Nah, kalau di tingkat lokal, pusat studi dakwah itu, lembaga pusat studi dakwah itu yaitu ada banyaknya masjid, ormas, dan lembaga keagamaan yang juga aktif dalam kegiatan dakwah. Selanjutnya, pada zaman modern, pusat studi dakwah memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pusat studi dakwah menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi calon dai dan pendakwah.
agar membantu mereka memahami ajaran Islam dengan baik dan mengembangkan keterampilan dakwah yang efektif. Yang kedua itu ada penelitian dan pengembangan. Pusat studi dakwah melakukan penelitian. Pusat studi dakwah pada zaman modern ini melakukan penelitian tentang metode dakwah yang efektif serta mengkaji isu-isu kontemporer dalam konteks Islam untuk memberikan solusi yang relevan. Yang ketiga, penyuluhan dan konsultasi. Pusat studi dakwah pada zaman modern ini memberikan bimbingan kepada individu atau kelompok mengenai berbagai aspek kehidupan Islam dan menjawab pertanyaan dari mad'u yang terkait. Yang keempat ada penerbitan dan publikasi. Pusat studi dakwah itu menerbitkan buku, artikel, dan materi dakwah yang berkualitas untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan cara yang ilmiah dan menarik. Yang kelima itu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pusat studi dakwah ini melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam memecahkan masalah yang dialami oleh masyarakat. Yang keenam ada dialog antar agama. Pusat studi dakwah itu berperan dalam dialog antar agama dan interaksi lintas budaya untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir ada adaptasi teknologi. Nah, pusat studi dakwah itu memanfaatkan teknologi modern seperti media sosial dan platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Facebook dan lain-lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menghadapi metode dakwah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, fungsi-fungsi ini membantu pusat studi dakwah untuk menjawab tantangan zaman modern dan berkontribusi secara positif dalam penyebaran ajaran agama Islam. Selanjutnya, untuk membuat pusat studi dakwah digemari oleh banyak masyarakat, terutama anak muda. Nah, beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini pusat studi dakwah menggunakan media sosial dengan cara menggunakan media sosial, aplikasi dan platform digital untuk menyebarluaskan konten dakwah dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Yang kedua, konten yang bersifat relevan. Pusat studi dakwah bisa mensajikan materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak muda seperti topik-topik sosial, teknologi, dan gaya hidup yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, kajian interaktif. Pusat studi dakwah bisa mengadakan seminar, workshop, dan diskusi yang melibatkan anak muda secara aktif dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berdiskusi. Nah, yang keempat itu kreativitas dalam penyampaian. Pusat studi dakwah bisa menggunakan format yang menarik seperti video, podcast, dan infografis untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang modern dan yang relevan. Yang kelima itu pemberdayaan dan keterlibatan. Pusat studi dakwah bisa melibatkan anak-anak muda dalam kegiatan dakwah dan kepemimpinan di pusat studi dakwah, memberikan mereka tanggung jawab dan kesempatan untuk berkontribusi pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang terakhir itu kerjasama dengan komunitas. Nah, bangunan kemitraan dengan komunitas dan organisasi pemuda untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan relevansi dakwah. Nah, dengan pendekatan yang tepat, pusat studi dakwah dapat menjadi lebih menarik bagi anak muda dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sehingga mudah untuk dicerna
oleh masyarakat-masyarakat Islam.